Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Dr. Mainarti Ardani dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi keseimbangan cairan dan elektrolit. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostasis yang melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Jadi homeostasis ini artinya adalah keseimbangan. Di sini bisa kita lihat homeostasis cairan tubuh bahwa harus terjadi keseimbangan cairan tubuh antara asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh dan cairan yang diekskresikan keluar dari tubuh. Jadi input dan output itu harus seimbang, jangan sampai input lebih kecil daripada output atau output lebih kecil daripada input. Jadi ini harus seimbang antara input dan output. Cairan tubuh dan elektrolit definisinya adalah cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air sebagai pelarut dan zat terlarut atau yang berisi elektrolit dan non-elektrolit. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada di dalam larutan. Di sini bisa kita lihat bahwa prosentase cairan tubuh pada manusia berbeda pada setiap umur. Pada fetus atau pada janin, prosentase air di dalam tubuhnya adalah 100%. Kemudian pada bayi baru lahir 80%, pada orang dewasa sekitar 70%, dan pada lanjut usia sekitar 50%. Hal ini karena dipengaruhi oleh luas permukaan tubuh. 50-70% dari berat badan terdiri dari cairan. Kandungan air pada jaringan lemak lebih sedikit dibandingkan otot. Jadi kalau orangnya gemuk, jaringan lemaknya lebih banyak, maka kandungan air pada orang tersebut lebih sedikit dibandingkan orang yang ototnya besar. Sumber cairan itu berasal dari air yang diminum bersama makanan dan hasil metabolisme. Faktor yang berpengaruh pada keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang pertama yaitu umur, karena berpengaruh pada luas permukaan tubuh, metabolisme, dan berat badan. Infan dan anak-anak lebih mudah mengalami gangguan keseimbangan cairan dibanding usia dewasa. Usia lanjut lebih mudah mengalami gangguan keseimbangan cairan karena gangguan fungsi ginjal atau jantung. Jadi pada orang lanjut usia, kebanyakan itu mempunyai gangguan fungsi ginjal atau jantung, sehingga tidak mampu memompa cairan ke seluruh tubuh, tidak mampu mengeluarkan cairan yang berlebihan dari tubuh. Kemudian yang kedua, iklim. Orang yang tinggal di daerah panas atau bersuhu tinggi dan kelembapan udaranya rendah memiliki peningkatan kehilangan cairan tubuh dan elektrolit melalui keringat. Jadi kalau kita tinggal di daerah yang panas atau bersuhu tinggi, maka bisa terjadi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit karena banyaknya keringat yang keluar dari tubuh kita. Akan terjadi gangguan keseimbangan cairan jika keringat yang keluar tidak diimbangi dengan asupan minum yang cukup. Diet seseorang berpengaruh terhadap intake cairan dan elektrolit. Ketika intake nutrisi tidak kuat, maka tubuh akan membakar protein dan lemak, sehingga serum albumin dan cadangan protein akan menurun. Padahal keduanya sangat diperlukan dalam proses keseimbangan cairan, sehingga hal ini akan menyebabkan udem atau bengkak. Stres dapat meningkatkan metabolisme sel, glukosa darah, dan pemecahan glikogen otot. Stres juga bisa meningkatkan natrium dan retensi air, sehingga bila berkepanjangan dapat meningkatkan volume darah atau bisa mengakibatkan udem atau bengkak. Pembedahan. Pada pasien dengan tingkat pembedahan memiliki risiko tinggi mengalami gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh dikarenakan kehilangan darah selama pembedahan. Kondisi sakit, contohnya seperti trauma seperti luka bakar, maka akan kehilangan air yang meningkat melalui penguapan.
Penyakit ginjal dan kardiovaskular sangat mempengaruhi proses regulator keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Pasien dengan penurunan tingkat kesadaran akan mengalami gangguan pemenuhan cairan karena kehilangan kemampuan untuk memenuhinya secara mandiri. Jadi, pasien dengan penurunan tingkat kesadaran bisa mengalami gangguan pemenuhan cairan karena dia tidak bisa minum karena kehilangan kesadaran. Tindakan medis, adanya tindakan suction, nasogastric tube, dan lain-lain. Suction itu disedot airnya dengan alat sehingga bisa mengakibatkan kehilangan cairan. Pengobatan seperti pemberian diuretik, laksatif. Diuretik itu efeknya adalah kita mengeluarkan urin secara terus-menerus. Nah, ini juga akan mengakibatkan gangguan keseimbangan cairan. Laksatif yaitu ketika seseorang itu sembelit dalam upaya untuk biar dia bisa buang air besar, maka diberikan obat laksatif. Tetapi jika dosis laksatif ini berlebihan atau tidak tepat, maka hasilnya adalah menjadi pasien itu menjadi diare yang akhirnya akan timbul gangguan keseimbangan cairan. Cairan tubuh terdiri atas air dan partikel terlarut. Solvent atau pelarutnya adalah air. Solut atau zat terlarutnya adalah partikel yang terlarut di dalam air. Kita selanjutnya belajar tentang pembagian cairan tubuh, bahwa tubuh kita 60%-nya terdiri dari cairan tubuh yang akan dibagi menjadi dua, yaitu cairan intrasel atau cairan di dalam sel dan cairan ekstrasel atau cairan di luar sel. Antara cairan intrasel atau dalam sel dan di luar sel dipisahkan oleh membran sel. Kemudian cairan di luar sel atau ekstraseluler itu akan terbagi menjadi dua, yaitu 15% adalah cairan interstisial atau cairan di antara sel, dan 5% adalah cairan intravaskuler atau cairan plasma darah. Di sini bisa kita lihat bahwa cairan intrasel adalah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh. Jumlahnya adalah 40% dari jumlah total 60% cairan tubuh. Cairan ekstrasel adalah cairan yang berada di luar sel atau sekitar 20% dari 60% cairan tubuh. Cairan ekstrasel ini dibagi menjadi cairan intravaskuler atau cairan plasma darah sebanyak 5%, adalah cairan yang berada di dalam vaskuler atau berada di dalam pembuluh darah. Yang kedua adalah cairan interstisial, yaitu cairan yang terletak di antara sel. Yang ketiga adalah cairan transseluler, namun volumenya diabaikan karena terlalu kecil. Contohnya yaitu cairan sendi, cairan otak, cairan perikardium, liur, pencernaan, dan lain-lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa antara cairan intraseluler dan cairan interstisial itu dibatasi, cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler itu dibatasi oleh membran plasma. Sifatnya adalah permeabel, hanya substansi tertentu yang bisa melewati membran. Yang kedua adalah dinding pembuluh darah sebagai pembatas cairan yang akan memisahkan cairan interstisial dengan plasma darah atau cairan intravaskuler. Nah, kita akan belajar tentang apa sih cairan intrasel dan ekstrasel. Ini adalah sel darah merah, ini adalah sel jaringan tubuh. Cairan yang berada di dalam sel darah merah atau berada di dalam sel jaringan tubuh itu dinamakan cairan intraseluler. Sedangkan cairan yang berada di luar sel darah merah tetapi berada di dalam pembuluh darah dinamakan cairan intravaskuler atau cairan di luar sel, ekstraseluler atau intravaskuler, atau disebut juga sebagai plasma darah. Sedangkan cairan antara sel, di antara sel dengan sel yang lainnya dinamakan cairan ekstraseluler atau cairan interstisial. Jadi cairan itu dibagi menjadi dua, cairan intrasel dan cairan intrasel atau cairan di dalam sel dan cairan di luar sel.
Cairan di dalam sel adalah ini, intrasel di dalam sel jaringan, di dalam sel darah merah. Cairan ekstrasel dibagi menjadi dua, yaitu cairan intravaskuler atau plasma darah atau cairan di dalam pembuluh darah, dan cairan di antara sel-sel tubuh atau cairan interstisial. Kemudian kita belajar massa tubuh total. Massa tubuh total perempuan yaitu 45% adalah massa padat dan 55% adalah cairan. Pada laki-laki dewasa 60% adalah cairan dan 40% adalah massa padat. Dari 60% cairan ini 2/3-nya adalah cairan intrasel. ICF adalah intracellular fluid atau cairan intrasel, dan sepertiganya adalah extracellular fluid atau cairan ekstrasel. Jadi dari 60% ini lebih banyak cairan yang berada di dalam sel dibandingkan yang berada di luar sel. Cairan yang berada di luar sel 80%-nya adalah cairan interstisial dan 20%-nya adalah plasma darah atau cairan intravaskuler. Jadi, cairan di antara sel-sel itu lebih banyak dibandingkan cairan yang ada di dalam pembuluh darah. Ini gambar yang lebih jelas bahwa 2/3 dari cairan ekstraseluler adalah cairan intrasel. Bahwa 2/3 dari cairan tubuh adalah cairan intrasel dan 1/3 dari cairan tubuh adalah cairan ekstrasel yang akan dibagi menjadi dua. 80% ada cairan interstisial atau cairan di antara sel, dan 20% adalah cairan di dalam pembuluh darah atau cairan intravaskuler atau plasma darah. Ini kita lihat pada gambar, ini adalah sel. Ini adalah sel. Cairan yang berada di luar sel adalah cairan interstisial. Ini sel, ini adalah contohnya sel hati atau sel liver. Cairan yang berada di antara sel adalah cairan interstisial. Ini adalah gambar kapiler pembuluh darah, bahwa di dalam kapiler pembuluh darah isinya ada sel darah merah, juga ada cairan atau plasma darah. Cairan yang berada di dalam sel darah merah disebut cairan intraseluler. Cairan yang berada di luar sel darah merah adalah cairan ekstraseluler atau cairan intravaskuler atau cairan dalam pembuluh darah atau plasma darah. Jadi ini sel, kemudian dinding pembuluh darah juga ada sel. Nah, ini adalah cairan yang ada di dalam sel darah merah, dan sel dinding pembuluh darah namanya adalah intrasel cairan. Kemudian plasma darah itu dinamakan cairan intravaskuler atau masuk ke dalam extracellular fluid atau cairan di luar sel. Ini adalah tabel keseimbangan air, di mana pemasukan air harus seimbang dengan pengeluaran air. Pemasukan air pada tubuh manusia dari sumbernya dari makanan jumlahnya 700 sampai 1000 cc. Dari minuman 550 sampai 1500 cc, dari hasil metabolisme tubuh 200 sampai 300 cc, sehingga jumlahnya adalah 1450 sampai 2800 cc. Sedangkan ini ada input, ada output. Output atau pengeluaran air dari tubuh bisa melalui ginjal dengan lewat urin sekitar 500 sampai 1400 cc, lewat kulit atau keringat sekitar 450 sampai 900 cc, melalui udara pernafasan melalui paru-paru 350 cc, melalui feses atau tinja 150 cc. Jadi total output atau total ekskresi adalah 1450 sampai 2800. Harus seimbang antara input dengan output. Ekskresi cairan dalam tubuh bisa melalui keringat atau kulit, paru-paru pada udara pernafasan, kemudian atau penguapan, kemudian urin melalui ginjal, dan feses atau melalui tinja. Fungsi cairan tubuh yaitu sebagai sarana untuk mengangkut zat makanan ke sel-sel,
mengeluarkan buangan-buangan sel atau zat-zat sisa, membantu metabolisme sel sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit, ya, cairan itu sebagai pelarut, kemudian membantu memelihara suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut zat-zat seperti hormon dan enzim. Pengaturan cairan tubuh harus terjadinya keseimbangan input dan output cairan diatur oleh hipotalamus melalui osmoreseptor. Contohnya, pada kondisi dehidrasi yang meningkat, maka akan menimbulkan rasa haus dan akan memacu antidiuretik hormon untuk keluar, sehingga dengan adanya rasa haus kita bisa meningkatkan intake atau input minuman dengan cara minum, dan pengeluaran cairan atau ekskresi cairan diturunkan. Keseimbangan cairan tubuh adalah keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan keluar tubuh. Melalui mekanisme keseimbangan, tubuh berusaha agar cairan di dalam tubuh setiap waktu berada di dalam jumlah yang tetap atau konstan. Pengaturan keseimbangan cairan seperti tadi sudah kita ini melalui ginjal. Jadi ginjal mengontrol volume cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan garam dan mengontrol osmolaritas cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan cairan. Mengatur keluaran garam dan urin sesuai kebutuhan untuk mengkompensasi asupan dan kehilangan abnormal dari air dan garam tersebut. Jadi output garam dan urin disesuaikan dengan kondisi tubuh yang ada. Ginjal juga turut berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa dengan mengatur ekskresi ion hidrogen dan ion karbonat di dalam urin sesuai kebutuhan. Selain ginjal, yang turut berperan dalam keseimbangan asam basa adalah paru-paru dengan mengekskresikan ion hidrogen dan karbon dioksida dan sistem buffer kimia dalam cairan tubuh. Yang kedua, jantung dan pembuluh darah. Kerja pompa jantung mensirkulasi darah melalui ginjal di bawah tekanan yang sesuai untuk menghasilkan urin. Kegagalan pompa jantung ini akan mengganggu perfusi ginjal yang akan mengakibatkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi pada kondisi gagal jantung, jantung tidak mampu mengeluarkan darah dari jantung sehingga akan terjadi penumpukan cairan di dalam jantung. Nah, ini yang juga akan mengganggu keseimbangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya adalah paru-paru. Organ paru berperan dalam pengeluaran cairan dengan menghasilkan insatiable water loss kurang lebih 400 cc per hari. Pada kondisi yang abnormal seperti hiperpnea atau ventilasi yang berlebihan atau batuk yang terus-menerus akan memperbanyak kehilangan air. Ventilasi mekanik dengan air yang berlebihan menurunkan kehilangan air ini. Kemudian selanjutnya adalah diatur oleh kelenjar hipofise, di mana hipotalamus menghasilkan antidiuretik hormon yang disebut juga sebagai hormon penyimpan air. Akan meningkatkan reabsorpsi air sehingga dapat mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh. Jadi antidiuretik hormon pada kondisi dehidrasi akan diproduksi untuk menyimpan air atau untuk mereabsorpsi air sehingga keseimbangan air di dalam tubuh pada kondisi dehidrasi bisa dikembalikan normal. Kelenjar adrenal akan menghasilkan aldosteron yang disekresi oleh korteks adrenal pada zona glomerulus. Peningkatan aldosteron ini akan mengakibatkan retensi natrium, sehingga air juga ditahan, sehingga tidak terjadi kehilangan panas atau air melalui penguapan. Sedangkan apabila aldosteron kurang, maka air akan banyak keluar karena natrium juga hilang. Kortisol juga menyebabkan retensi natrium. Pada prinsipnya natrium adalah untuk mengikat air. Kalau terjadi retensi natrium, maka air akan diikat di dalam tubuh sehingga kadar air di dalam tubuh akan meningkat. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid akan mengatur keseimbangan kalsium dan fosfat
melalui hormon paratiroid atau paratormon hormon, sehingga dengan paratormon dapat mereabsorpsi tulang, absorpsi kalsium dari usus, dan reabsorpsi kalsium dari ginjal. Ini berperan, kelenjar paratiroid berperan pada keseimbangan elektrolit. Ekskresi cairan melalui kulit. Kulit bisa masuk dalam sebagai proses mengatur panas. Kulit melepaskan panas yang dapat dilakukan dengan cara evaporasi atau penguapan, konduksi atau pengalian panas ke benda yang disentuh, konveksi dengan mengalirkan udara yang telah panas ke permukaan yang lebih dingin, sehingga kehilangan cairan pada tubuh bisa melalui evaporasi, bisa melalui konduksi, bisa melalui konveksi. Nah, ini juga akan menimbulkan gangguan keseimbangan cairan tubuh jika pengeluaran cairan ini tidak diimbangi dengan minuman atau input yang cukup. Keringat merupakan sekresi aktif dari kelenjar keringat di bawah pengendalian saraf simpatis. Suhu dapat diturunkan dengan cara melepas air yang jumlahnya kurang lebih setengah liter per hari. Ekskresi cairan melalui saluran pencernaan atau gastrointestinal. Gastrointestinal merupakan organ saluran pencernaan yang berperan dalam mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air. Ekskresi cairan melalui gastrointestinal bisa bersamaan dengan feses atau tinja. Dalam kondisi normal, cairan yang hilang dalam sistem ini sekitar 100-200 cc per hari. Selanjutnya adalah elektrolit. Kita belajar elektrolit. Elektrolit adalah substansi ion-ion yang bermuatan listrik jika terdapat pada cairan tubuh. Satuan pengukuran elektrolit adalah mili ekuivalen atau mEq. 1 mili ekuivalen adalah aktivitas secara kimia dari 1 mg hidrogen. Yang termasuk elektrolit ion-ion positif disebut kation. Contohnya adalah natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Contoh dari elektrolit berion negatif yang disebut anion adalah klorida, bikarbonat, dan fosfat. Ini adalah kondisi cairan intrasel dan ini adalah kondisi cairan ekstrasel, di mana cairan ekstrasel lebih didominasi oleh natrium yang bermuatan positif atau ion kation. Sedangkan cairan intrasel lebih didominasi oleh kalium atau kation positif. Jadi ion positif yang dominan di dalam intrasel adalah kalium. Ion positif yang dominan di dalam ekstrasel adalah natrium. Di sini bisa kita lihat klorida itu dominan berada di dalam cairan ekstrasel karena di intrasel klorida itu hanya sedikit. Fungsi elektrolit antara lain menjaga tekanan osmotik tubuh, mengatur pendistribusian cairan ke dalam kompartemen badan air, menjaga pH tubuh, menjaga reaksi oksidasi dan reduksi, serta ikut berperan dalam setiap proses metabolisme. Keseimbangan elektrolit itu penting karena total konsentrasi elektrolit akan mempengaruhi keseimbangan cairan dan mempengaruhi metabolisme fungsi sel. Ada 2 elektrolit yang sangat berpengaruh terhadap konsentrasi cairan intrasel dan ekstrasel, yaitu natrium dan kalium. Kita mempelajari elektrolit pada fosfor terlebih dahulu. Fosfor adalah anion utama cairan intrasel. Fosfat merupakan sebuah zat kimia yang mengandung mineral fosfor. Ketika masuk ke usus melalui makanan, fosfor akan diserap dan bercampur dengan oksigen membentuk fosfat. Bersama dengan kalsium, fosfat akan bekerja untuk membangun dan memperbaiki tulang serta gigi. Jadi kalsium dan fosfat akan berperan pada pembentukan tulang dan gigi. Fosfor direabsorpsi dari usus halus dan banyak ditemukan dari makanan, daging, ikan, dan susu.
Fosfor disekresi dan direabsorpsi atau diserap kembali melalui ginjal. Jadi proses metabolisme fosfor terjadi di ginjal. Pengaturan fosfor dilakukan oleh hormon paratiroid atau parathormon hormon dan berhubungan dengan kadar kalsium. Jumlah normal fosfor sekitar 2,5 sampai 4,5 mg per liter. Hipofosfatemia adalah kondisi bila kadar fosfor kurang dengan gejala berupa kelelahan, nyeri sendi, dan nyeri otot. Hiperfosfatemia adalah kondisi jika kadar fosfor menjadi berlebihan. Jika kondisi fosfor yang berlebihan, maka tubuh akan membuang kalsium lebih banyak. Jika terjadi kadar fosfat yang berlebihan, maka kompensasinya tubuh akan membuang kalsium lebih banyak. Klorida. Klorida merupakan anion utama pada cairan ekstrasel. Klorida berperan dalam pengaturan osmolaritas serum dan volume darah bersama natrium. Berperan pada regulasi asam basa, berperan dalam buffer pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sel darah merah, disekresi dan reabsorpsi atau metabolismenya bersama natrium di ginjal. Pengaturan klorida oleh hormon aldosteron dengan kadar klorida normal yaitu 95 sampai 108 mili ekuivalen per liter. Hiperkloremia adalah kondisi di mana kelebihan klorida bisa disebabkan oleh gagal ginjal kronis atau akut, gangguan pH darah yaitu pada asidosis metabolik atau alkalosis respiratorik. Hipokloremia adalah kondisi kekurangan klorida. Biasanya disebabkan oleh diare atau muntah berkepanjangan, penyakit paru-paru kronis seperti emfisema, gagal jantung, dan gangguan pH darah atau meta-alkalosis metabolik. Bikarbonat. Bikarbonat dominan pada cairan intrasel dan ekstrasel. Bikarbonat mempunyai fungsi utama yaitu sebagai buffer atau regulasi keseimbangan asam basa. Metabolisme bikarbonat oleh ginjal. Bereaksi dengan asam kuat untuk membentuk asam karbonat dan memberikan suasana garam untuk menurunkan pH. Nilai normal sekitar 25 sampai 29 mili ekuivalen per liter. Natrium atau sodium yaitu kation atau ion positif utama pada cairan ekstrasel. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan elektrolit, mengendalikan cairan dalam tubuh, mempengaruhi tekanan darah, dan mengatur kontraksi otot dan fungsi saraf. Dari saluran cerna, makanan atau minuman kemudian masuk ke dalam cairan ekstrasel melalui proses difusi. Ekskresi natrium melalui ginjal, pernafasan, saluran pencernaan, dan kulit. Pengaturan konsentrasi ion natrium dilakukan oleh ginjal. Natrium serum. Jika kadar natrium serum turun, maka ginjal akan berusaha mengeluarkan cairan agar konsentrasi natrium di dalam serum menjadi meningkat. Jika konsentrasi natrium serum meningkat, maka ginjal akan menahan air dengan merangsang pelepasan antidiuretik hormon. Hipernatremia adalah kondisi di mana kadar natrium dalam plasma tinggi yang ditandai dengan adanya mukosa kering, oligouri atau urinnya sedikit, atau bahkan anuria atau tidak keluar urin sama sekali, turgor kulit buruk dan permukaan kulit membengkak, kulit kemerahan, lidah kering, dan lain-lain. Hipernatremi bisa terjadi akibat kurang minum atau pasien terlalu banyak mengkonsumsi natrium atau terlalu banyak mengkonsumsi garam. Keringat berlebihan atau pengaruh obat kortikosteroid. Hiponatremia merupakan suatu keadaan kekurangan kadar natrium dalam plasma darah. Bisa diakibatkan karena tubuh kehilangan banyak cairan, mual, muntah, dan diare. Jadi ini adalah mekanisme keseimbangan natrium. Jika ion natrium menurun, maka ginjal akan mengeluarkan cairan agar konsentrasi ion natrium di dalam ginjal meningkat. Jika ion natrium meningkat, maka akan merangsang pelepasan antidiuretik hormon sehingga ginjal akan menahan air. Jumlah normal natrium adalah 135 sampai 148 mili ekuivalen per liter.
Kalium atau potasium adalah kation atau ion positif paling banyak di dalam cairan intrasel. Menjaga keseimbangan kalium intrasel. Berfungsi sebagai excitability neuromuskuler dan kontraksi otot. Jadi kalium itu berfungsi pada kontraksi otot untuk pembentukan glikogen, sintesis protein, dan pengaturan keseimbangan asam basa. Kalium didapatkan pada makanan seperti daging, buah-buahan, dan sayuran. Jumlah normalnya yaitu 3,5 sampai 5,5 mili ekuivalen per liter. Hipokalemia adalah keadaan di mana kekurangan kadar kalium dalam darah. Bisa terjadi sangat cepat, sering terjadi pada pasien yang mengalami diare berkepanjangan. Jadi karena cairannya banyak yang keluar dan elektrolitnya banyak yang keluar sehingga terjadi hipokalemi. Hiperkalemi, kondisi di mana kadar kalium dalam darah tinggi. Sering terjadi pada pasien luka bakar, penyakit ginjal, asidosis metabolik. Hiperkalemi ditandai dengan adanya mual, hiperaktivitas sistem cerna, dan lain-lain. Kalsium. Kalsium ialah ion yang paling banyak di dalam tubuh, terutama berikatan dengan fosfor membentuk mineral untuk pembentukan tulang dan gergi. Berguna untuk integritas kulit, struktur sel, konduksi jantung, dan pembekuan darah. Diperoleh dari reabsorpsi usus dan reabsorpsi tulang. Dikeluarkan melalui ginjal, sedikit melalui keringat, dan disimpan di dalam tulang. Hipokalsemia adalah kondisi kekurangan kadar kalsium di dalam darah. Hipokalsemia ditandai dengan adanya kram otot, kram perut, kejang, bingung, dan lain-lain. Hiperkalsemia adalah kondisi di mana kadar kalsium berlebihan di dalam darah. Hal ini terjadi pada pasien yang mengalami pengangkatan kelenjar gondok dan makan vitamin D secara berlebihan. Hiperkalsiemi ditandai dengan adanya nyeri pada tulang relaksasi otot, batu ginjal, dan kadar kalsium dalam plasma. Keseimbangan kalsium diatur oleh hormon kalsitonin atau kelenjar tiroid dan hormon paratiroid. Jika kadar kalsium darah turun, maka hormon paratiroid dilepaskan agar terjadi reabsorpsi kalium atau peningkatan reabsorpsi kalsium pada tulang. Jika kadar kalsium terlalu tinggi, maka hormon kalsitonin dilepaskan agar menghambat reabsorpsi tulang. Jadi kita bisa lihat kalau kadar kalsium turun, maka yang diproduksi adalah hormon paratiroid. Jika kadar kalsium naik, maka yang diproduksi adalah hormon kalsitonin. Ya, jumlah normal 4-5 mili ekuivalen per liter. Magnesium biasanya ditemukan pada cairan intrasel dan tulang. Berperan dalam metabolisme sel, sintesis DNA, regulasi neuromuskuler, dan fungsi jantung. Magnesium didapatkan dari makanan seperti sayuran hijau, daging, dan ikan, diabsorpsi dari usus halus. Peningkatan absorpsi dipengaruhi oleh vitamin D dan hormon paratiroid. Hipomagnesia adalah kondisi kekurangan magnesium di dalam darah. Ditandai dengan adanya iritabilitas, tremor, kram pada kaki, bentangan, dan lain-lain. Serta kadar magnesium di dalam darah kurang dari 1,3 mili ekuivalen per liter. Hipermagnesium adalah kondisi di mana kelebihan magnesium di dalam darah. Ditandai dengan adanya koma, gangguan pernafasan, dan kadar magnesium lebih dari 2,5 mili ekuivalen per liter. Gangguan elektrolit ringan umumnya tidak menunjukkan gejala. Gejala akan mulai terlihat pada kondisi gangguan yang semakin berat. Gangguan elektrolit yang tidak bisa ditangani bisa menyebabkan kematian. Contoh-contoh penyebab gangguan elektrolit adalah kehilangan cairan tubuh melalui keringat berlebihan, diare atau muntah yang berlangsung lama, atau karena luka bakar. Bisa juga karena obat-obatan yang dikonsumsi yang bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan elektrolit. Kemudian cara perpindahan cairan di dalam tubuh itu ada 4 mekanisme. Yang pertama itu difusi, kedua osmosis, ketiga transport aktif, keempat adalah filtrasi. Difusi adalah bercampurnya molekul-molekul dalam cairan, gas, atau zat padat secara bebas atau acak. Proses difusi dapat terjadi bila dua zat bercampur dalam sel membran.
Dalam tubuh, proses difusi air, elektrolit, dan zat-zat lain terjadi melalui membran kapiler yang permeabel. Jadi difusi melibatkan membran kapiler yang permeabel. Kecepatan proses difusi bervariasi tergantung pada faktor ukuran molekul, konsentrasi cairan, dan temperatur cairan. Difusi adalah proses mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan berkonsentrasi rendah. Yang mempengaruhi adalah ukuran molekul. Zat dengan molekul yang besar akan bergerak lambat dibanding molekul yang kecil. Konsentrasi cairan. Molekul akan lebih mudah berpindah dari larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan berkonsentrasi rendah. Larutan dengan konsentrasi yang tinggi akan mempercepat pergerakan molekul sehingga proses difusi berjalan cepat. Yang ketiga, temperatur suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Ini adalah gambar proses difusi. Ini adalah molekul air, ini adalah molekul sirup. Jadi sirup dimasukkan ke dalam air. Akan terjadi proses difusi, sehingga molekul air dan sirup tersebar secara merata. Ini adalah gula yang dimasukkan ke dalam air. Jadi molekul-molekul gulanya ini akan bercampur dengan air secara merata, sehingga jika kita minum akan terasa manis yang merata. Osmosis yaitu proses perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui membran semipermeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi. Jadi pada osmosis yang berperan penting adalah molekul pelarutnya yaitu air. Sehingga larutan yang berkonsentrasi rendah volumenya akan berkurang, sedangkan larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi akan bertambah volumenya. Jadi di sini yang berperan adalah air atau pelarutnya. Membran semipermeabel harus dapat dilewati oleh pelarut tetapi tidak oleh zat terlarut. Solut adalah zat terlarut sedang solvent adalah pelarut. Contohnya yaitu larutan gula garam. Garamnya adalah solut sedangkan airnya merupakan solvent atau pelarut. Jadi garamnya adalah zat terlarut. Osmolaritas adalah cara untuk mengukur kepekatan larutan. Ini adalah proses osmosis. Seperti kita lihat bahwa ini adalah kondisi dengan cairan yang lebih sedikit, ini adalah kondisi dengan cairan yang lebih banyak. Maka akan terjadi keseimbangan melalui proses difusi, di mana akan cairan yang konsentrasi rendah ini airnya akan masuk ke dalam cairan yang berkonsentrasi tinggi atau pekat sehingga terjadi pemerataan air sehingga konsentrasi ini dengan ini menjadi sama. Tetapi molekul-molekul besar itu tidak bisa menembus membran sel karena sifatnya adalah semi-permeable membran. Ini adalah contoh larutan gula di mana sel-sel molekul gulanya tidak bisa menembus ke sini. Jadi yang berpindah hanya airnya saja. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis. Ukuran molekul yang meresap. Molekul yang lebih kecil akan meresap dengan lebih mudah. Molekul yang lebih kecil dari membran semipermeabel akan meresap dengan lebih mudah. Keterlarutan lipid. Molekul yang mempunyai keterlarutan yang tinggi meresap lebih cepat daripada molekul dengan kelarutan yang rendah seperti lemak. Luas permukaan membran. Kadar resapan menjadi lebih cepat jika luas permukaan membran yang disediakan oleh resapan lebih besar. Ketebalan membran. Membran yang tipis adalah maka proses peresapan akan lebih cepat. Suhu kadar resapan lebih cepat pada suhu yang tinggi dibandingkan suhu yang lebih rendah. Ini adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarutan murninya yang dipisahkan oleh suatu membran.
semi-permeable yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Jadi ini adalah kita lihat ini adalah ketinggiannya berbeda. Tetapi dengan adanya tekanan osmotik, maka konsentrasinya akan sama. Tekanan osmotik berbanding lurus dengan konsentrasi larutan, sehingga semakin besar tekanan osmotiknya, maka akan semakin besar pula konsentrasi larutan. Jadi ini dipadatkan karena ada tekanan osmotik, sehingga konsentrasinya menjadi lebih tinggi. Transport aktif. Transport aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi karena melawan gradien konsentrasi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul membran yang bersifat permeable dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Energi yang digunakan di dalam sel adalah ATP atau adenosine trifosfat, yaitu energi kimia yang berasal dari hasil respirasi sel. Transport aktif dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan di luar sel, di mana muatan listrik ini ditentukan oleh ion natrium, kalium, dan klorida. Keluar masuknya ion natrium, kalium diatur oleh pompa natrium, kalium. Transfer aktif dapat berhenti jika sel didinginkan. Ini adalah perbedaan transfer aktif dan pasif. Transfer aktif di mana sel memerlukan energi, transfer pasif sel tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Ini adalah proses transfer aktif di mana molekul-molekul ini untuk masuk ke dalam cairan intrasel membutuhkan membran atau energi untuk masuk ke dalam intrasel. Demikian juga untuk keluar dari intrasel menuju ekstrasel, maka molekul-molekul ini membutuhkan energi untuk bisa keluar ke sini. Ini ya, ini adalah intrasel, ini adalah ekstrasel. Jadi molekul-molekul ini membutuhkan energi untuk bisa keluar ke sini, dan molekul-molekul ekstrasel membutuhkan energi untuk bisa masuk ke dalam cairan intrasel. Ini ya, jadi natrium bisa keluar melalui bantuan ini. Kalium bisa masuk ke dalam intrasel dengan melalui energi ATP atau ADP. Ini ya adalah mekanisme metabolisme natrium dan kalium, di mana dengan bantuan ATP maka natrium ini bisa masuk ke dalam ekstrasel. Kalium dengan bantuan ADP ya akan masuk ke dalam intrasel. Filtrasi yaitu proses penyaringan substrat yang lebih kecil dari saringan yang akan melewati saringan, dan substrat yang lebih besar dari saringan akan tertinggal di saringan. Contoh terjadi pada ginjal dalam proses pembentukan urin. Jadi urin yang terjadi itu sudah melalui filtrasi atau penyaringan. Jadi yang terbuang itu betul-betul zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Komposisi cairan tubuh. Osmolaritas adalah ukuran konsentrasi partikel solut atau terlarut dalam suatu larutan. Cairan yang lebih banyak jumlah partikel terlarut lebih konsentrat atau lebih pekat dibanding yang memiliki sedikit partikel terlarut. Osmolaritas normal di dalam tubuh 280-300 mmol per kilogram H2O. Isotonik adalah cairan dengan tonisitas atau kekentalan atau konsentrasi yang sama. Hipotonik yaitu lebih cair dibandingkan darah. Hipertonik yaitu cairan yang lebih pekat dibandingkan darah. Seperti kita lihat, ini adalah kondisi hipertonik, di mana cairan keluar dari sel sehingga sel ini menjadi mengkeret, kemudian maka konsentrasinya akan pekat. Kalau isotonik itu di mana H2O yang masuk ke dalam sel itu
sebanding dengan H2O yang keluar dari sel sehingga terjadi kondisi isotonik. Hipotonik yaitu terjadi karena banyaknya air yang masuk ke dalam sel sehingga selnya menjadi membengkak. Ini adalah contoh kondisi hipotonik, di mana airnya masuk ke dalam sel sehingga selnya membengkak. Ini adalah kondisi hipertonik atau kondisi pekat, di mana H2O keluar dari sel sehingga selnya mengecil, mengkerut menjadi pekat. Ini ada isotonik, di mana H2O cairan yang masuk dan yang keluar itu seimbang. Dehidrasi dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Hipertonik yaitu air yang hilang lebih banyak daripada kadar elektrolit yang hilang, sehingga kadar natriumnya lebih tinggi. Isotonik yaitu air dan natrium yang hilang jumlahnya sama. Dehidrasi hipotonik yaitu natrium yang hilang lebih banyak daripada air sehingga kadar airnya lebih tinggi. Ini adalah dehidrasi hipotonik. Kemudian kita masuk ke dalam keseimbangan asam basa. Bahwa keseimbangan cairan dan elektrolit juga akan mempengaruhi keseimbangan asam basa. Supaya sel dapat berfungsi optimal, maka di dalam tubuh harus terjadi keseimbangan antara asam dan basa. Keseimbangan asam basa meliputi 3 proses, yaitu produksi asam, sistem buffer, dan ekskresi asam. Dalam kondisi asam maka akan melepaskan ion H semakin banyak. Ion H maka akan semakin asam, dan pada kondisi basa akan menangkap ion H. Satuan derajat keasaman adalah pH. pH 7 adalah netral, pH di atas 7 adalah basa atau alkali, pH di bawah 7 adalah asam. Darah memiliki pH normal antara 7,35 sampai 7,45 agar darah tetap pada kondisi normal atau pada pH yang normal. Ya, pH darah dipertahankan pada kisaran 7,35 sampai 7,45, rata-rata 7,4. Jika berada pH-nya dikurang dari 7,35, maka akan terjadi gangguan keseimbangan asam basa. Jika pH-nya di atas 7,45, juga akan menimbulkan gangguan keseimbangan asam basa. pH adalah singkatan dari power of hydrogen, adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ini adalah grafik nilai pH, di mana pH netral adalah pH 7. Semakin ke sini akan semakin asam, semakin ke sana akan semakin basa. Cara mengingat nilai normal pH tubuh yang menggambarkan jumlah konsentrik H+. Jadi pH normal darah adalah 7,35 hingga 7,45. Jika pH-nya kurang dari 7,35 itu disebut asidosis. Jika pH lebih dari 7,45 disebut alkalosis. Pada kondisi asidosis akan terjadi penumpukan asam. Asidosis itu kan artinya asam. Jadi terjadi penumpukan asam terlalu banyak, di mana asam itu identik dengan konsentrasi hidrogen. Jadi kalau penumpukan asamnya terlalu banyak, maka konsentrasi hidrogennya semakin banyak, maka akan mengakibatkan terjadinya asidosis atau terlalu asam. Alkalosis yaitu jika terjadi penumpukan basa atau konsentrasi hidrogennya menurun atau deplesi asam. Ini adalah rumus untuk mempermudah. Jika ion hidrogennya menurun, maka pH-nya akan meningkat. Nah, ini yang disebut alkalosis. Jika ion hidrogennya meningkat, maka pH-nya akan turun yang akan mengarah ke arah asidosis. Produksi asam. Metabolisme seluler membentuk 2 tipe asam, yaitu asam karbonat dan asam metabolik. Sel memproduksi karbon dioksida yang bersifat asam di dalam tubuh menjadi asam karbonat. Asam metabolik adalah semua asam di luar asam karbonat, misalnya asam sitrat, asam laktat, dan lain-lain. Jadi, pada metabolisme di dalam tubuh, maka air akan bereaksi dengan karbon dioksida membentuk H2CO3. Nah, H2CO3 pada kondisi tertentu akan diurai menjadi hidrogen dan bikarbonat.
Sistem buffer adalah mekanisme regulasi keseimbangan asam basa. Kompensasi keseimbangan asam basa melalui sistem pernafasan itu terjadi pada hitungan jam sampai hari. Kalau kompensasi melalui sistem ginjal terjadi pada hari atau minggu. Jadi jika terjadi gangguan keseimbangan asam basa, maka kompensasi melalui pernafasan akan terjadi dalam hitungan jam sampai hitungan hari. Tapi jika terjadi gangguan keseimbangan asam basa, kompensasinya melalui sistem ginjal akan terjadi pada hitungan hari sampai minggu. Jadi ini lebih lama. Untuk menjaga darah tetap normal dibutuhkan buffer dengan menggunakan bikarbonat atau HCO3. Bikarbonat suatu komponen basa berasal dari kesetimbangan dengan karbon dioksida suatu asam. Ekskresi asam. Kelebihan asam akan dibuang ginjal sebagian besar dalam bentuk amonia. Ini adalah mekanisme pembuangan CO2 di mana ya CO2 akan bereaksi dengan air menjadi H2CO3, kemudian akan terurai menjadi hidrogen dan asam bikarbonat. Pada asidosis itu terjadi hipoventilasi. Ya, jadi pernafasan berkurang sehingga terjadi tumpukan karbon dioksida atau retensi karbon dioksida di dalam paru-paru. Pada kondisi alkalosis terjadi pernafasan yang berlebihan sehingga ekskresi karbon dioksidnya berlebihan, tekanan karbon dioksida di dalam paru menjadi menurun. Di paru-paru karbon dioksida dikeluarkan atau dihembuskan. Pusat pernafasan di otak mengatur jumlah karbon dioksida yang dihembuskan dengan mengendalikan kecepatan dan kedalaman pernafasan. Jika pernafasan meningkat, maka kadar karbon dioksida darah menurun karena karbon dioksida dikeluarkan atau dihembuskan dan darah menjadi lebih basah. Jika pernafasan menurun, kadar karbon dioksida di dalam darah meningkat dan darah menjadi lebih asam. Dengan mengatur kecepatan dan kedalaman pernafasan, maka pusat pernafasan dan paru-paru mampu mengatur pH darah. Pada keseimbangan asam basa juga bisa timbul gangguan, yaitu gangguan keseimbangan asam basa. Yang termasuk dalam gangguan keseimbangan asam basa adalah asidosis metabolik dan alkalosis metabolik. Berarti ini adalah karena gangguan pada proses metabolisme. Pada asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik, berarti gangguan terjadi pada proses respirasi. Asidosis metabolik dan alkalosis metabolik salah satu penyebabnya karena ketidakseimbangan dalam pembentukan dan pembuangan asam basa oleh ginjal. Asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik terutama disebabkan oleh kelainan pada pernafasan. Jadi pada gangguan keseimbangan asam basa yang metabolik, gangguannya terjadi pada ginjal. Pada gangguan asam basa respiratorik, penyebab gangguannya adalah pada kelainan pernafasan. Tubuh itu mempunyai kompensasi agar pH tetap pada kondisi normal ketika terjadi gangguan keseimbangan pH atau gangguan keseimbangan asam basa. Jika ada masalah dengan ketidakseimbangan asam basa pada kondisi respiratorik, maka hanya paru yang bisa memperbaiki kondisi. Namun ginjal dapat mengkompensasi dengan merubah jumlah asam metabolik di darah. Jika ada masalah dengan ketidakseimbangan asam basa pada kondisi metabolik, maka hanya ginjal yang bisa memperbaiki kondisi. Namun paru bisa mengkompensasi dengan merubah jumlah asam karbonat di dalam darah. Jadi ginjal akan mengkompensasi ketidakseimbangan asam basa pada kondisi respiratorik dan paru akan mengkompensasi ketidakseimbangan asam basa pada kondisi metabolik. Namun jika kondisi ini tidak bisa diperbaiki, maka kompensasi akan gagal. Ini adalah gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama adalah asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah penyakit paru-paru yang terjadi akibat kelebihan karbon dioksida dalam tubuh, sehingga pH-nya turun.
Kelebihan karbon dioksida karena nafasnya turun, frekuensi nafasnya turun atau hipoventilasi. Paru tidak mampu mengeluarkan karbon dioksida. Terjadi peningkatan tekanan karbon dioksida. Terjadi peningkatan keasaman di dalam darah. pH-nya menjadi turun. Ya, kalau terlalu asam maka pH-nya menjadi semakin turun. Ginjal akan mengkompensasi dengan meningkatkan ekskresi asam metabolik di urin, asam bikarbonat dalam darah menjadi meningkat. Proses kompensasi ginjal pelan, memerlukan waktu 24 jam sampai 3-5 hari untuk kondisi stabil. Jika terjadi acidosis respiratorik, maka pH cairan cerebrospinal akan turun, pH intraseluler juga turun, maka akan menurunkan kesadaran pasien. Ada alkalosis respiratorik, yaitu suatu keadaan saat darah menjadi basah. Alkalosis itu basah karena pernapasan yang cepat dan dalam menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Jadi alkalosis respiratorik kondisi basah karena nafas yang cepat sehingga karbon dioksida juga banyak dikeluarkan dari paru-paru sehingga kadar karbon dioksida di dalam darah itu menjadi rendah. Alkalosis respiratorik terjadi karena hiperventilasi alveolar. Paru terlalu banyak mengekskresikan asam karbonat, terlalu banyak mengekspresikan dari reaksi CO2 dan H2O. Tekanan karbon dioksidanya turun, asam karbonatnya turun, pH-nya menjadi meningkat. Kondisi alkalosis respiratorik sangat singkat sehingga ginjal tidak mempunyai waktu cukup untuk mengkompensasi. Jika pH darah naik cukup tajam, akan terjadi depresi sistem saraf pusat. Asidosis metabolik. Asidosis metabolik terjadi ketika produksi asam di tubuh terlalu berlebihan. Asidosis adalah asam yang berlebihan atau saat ginjal tidak mampu mengeluarkan asam dari dalam tubuh melalui urin. Terjadi karena peningkatan asam metabolik atau penurunan basa bikarbonat. Ginjal tidak mampu mengekspresikan cukup asam metabolik sehingga berakumulasi di darah atau menumpuk di darah. Atau banyak bikarbonat yang keluar dari tubuh secara langsung melalui diare. pH yang rendah menstimulasi kemoreseptor sehingga respirasi mengkompensasi dengan hiperventilasi. Kompensasi dari hiperventilasi terjadi beberapa menit dengan cara membuang asam karbonat dari tubuh. Jika kompensasi tidak berhasil, maka asidosis metabolik dapat menurunkan kesadaran. Alkalosis metabolik adalah terjadi bila tubuh seseorang kekurangan asam atau kelebihan basa karena tingginya kadar bikarbonat. Terjadi karena peningkatan basa bikarbonat atau penurunan asam metabolik. Sistem respirasi mengkompensasi alkalosis metabolik dengan hipoventilasi. Penurunan respirasi rate akan meningkatkan asam karbonat di dalam darah yang dapat dilihat melalui peningkatan tekanan karbon dioksida. Penyebab alkalosis metabolik adalah muntah berkepanjangan sehingga menyebabkan tubuh kekurangan elektrolit dan penggunaan obat diuretik yang berlebihan. Terima kasih. Jadi itu semua adalah anatomi fisiologis keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit. Ada kondisi atau fisiologi cairan tubuh yang normal atau kondisi fisiologi normal dan elektrolit yang normal. Ada kondisi di mana terjadi gangguan keseimbangan cairan dan gangguan keseimbangan elektrolit ditandai dengan kondisi kelebihan elektrolit dan kekurangan elektrolit. Demikian materi kuliah anatomi fisiologi. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.